Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada wa ammal lisanu, adapun lisan, fa innama hanya saja khuliqa diciptakan apa lisan, lituksira supaya engkau memperbanyak bihi dengan lisan zikrullah, berzikir kepada Allah, wa tilawata kitabihi, dan supaya engkau memperbanyak bihi dengan lisan tilawata kitabihi, membaca kitabnya, wa tursyida bihi khalqallah, dan supaya engkau memberi petunjuk makhluk Allah, engkau beri petunjuk makhluk Allah ila tariqihi, ke jalannya Allah, wa tudhira, dan supaya engkau menampakkan bihi dengan lisan ma fi dhamirika, apa-apa yang ada di dalam hatimu, min hajati dinika wa dunyaka, dari hajat-hajat agamamu dan keduniaanmu. Fa idza sta'maltahu, jika engkau menggunakan lisan, fi ghairi ma, pada selain tujuan, khuliqa yang diciptakan apa lisan lahu untuk ma, jika engkau menggunakan lisanmu untuk selain tujuan lisan tadi diciptakan, faqad kafarta nikmatallahi fih, sungguh engkau telah mengkufuri nikmat Allah fihi, pada lisan tadi. Wa huwa, adapun lisan itu adalah aghlabu a'dha'ika 'alaika wa ala sairil khalqi. Wa huwa, adapun lisan itu adalah aghlabu a'dha'ika, paling seringnya dari anggota-anggota tubuhmu, 'alaika, yang membinasakanmu, wa ala sairil khalqi, dan paling seringnya membinasakan seluruh makhluk. Wala yakubbun nasa, dan tidaklah menelungkupkan manusia, finnar, ke dalam neraka jahanam, ala manakhirihim, di atas lubang-lubang hidung mereka, illa, kecuali yang menelungkupkan manusia adalah hasaidu alsinatihim, yaitu hasil panen lesan-lesan mereka. Artinya kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah sebab lesan-lesan mereka. Fastadhir, maka berusahalah menang kamu, alaihi, atas lesanmu, bighayati kuatika, dengan seluruh kekuatanmu, hatta la yakubaka, sehingga lesan tidak menelungkupkan kamu, fi qa'ri jahannam, ke dalam neraka jahanam. Fafil khobar, maka di dalam hadis disebutkan, innar rajula, sesungguhnya seorang, la yatakallamu, dia berbicara, bil kalimati, dengan satu kalimat, liyadhaka biha ashabuhu, supaya menjadi tertawa, biha, dengan kalimat itu, ashabuhu, teman-temannya. Fayahwi, maka dia jatuh, biha, dengan sebab kalimat, fi qa'ri jahannam, ke dalam neraka jahanam, sab'ina kharifan, 70 tahun. Waruya, dan diriwayatkan, annahu, bahasanya, qutila syahidun, telah terbunuh siapa orang yang mati syahid, fil ma'rokati, di sebuah peperangan, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah. Faqala qail, maka seorang berkata, hani an lahu bil jannah, oh sungguh beruntungnya dirinya dengan memperoleh surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa ma yudrika, dari mana kamu tahu dia beruntung memperoleh surga? La'allahu, barangkali dia, kana yatakallamu, dia berbicara, fima, pada sesuatu, layaknihi, yang tidak memberi manfaat apa mahi kepadanya, wa yabkhalu, dan dia bakhil, bima, dengan sesuatu, la yughnihi, yang sesuatu tadi tidak membuatnya kaya. Fahfad lisanaka, maka jagalah lisanmu,
min thamaniyah daripada 8 perkara. Jagalah lisanmu dari 8 perkara. Al-awalu yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong. Fahfad minhu, maka jagalah minhu daripada berbohong, lisanaka, lisanmu. Fil jiddi wal hazli, baik ketika serius maupun ketika guyonan. Wala tu'awid, dan jangan engkau biasakan lisanaka, lisanmu, al-kadziba, berbohong. Hazlan, ketika guyonan. Fayad'uka ilal kadzibi fil jiddi, sehingga hal itu akan mendorongmu untuk berbohong ketika serius. Wal kadzibu, dan adapun berbohong itu min ummahatil kabair, itu termasuk daripada induk-induknya dosa-dosa besar. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, idza urifta, jika engkau telah dikenal, bidzalika, dengan tukang bohong, saqatat adalatuka, maka gugurlah keadilanmu, sehingga ketika kamu bersaksi, persaksianmu tidak diterima. Wathiqatu biqaulika, dan gugurlah kepercayaan dengan ucapanmu. Watazdarikal a'yunu, dan akan meremehkanmu siapa al-a'yunu, mata-mata. Watahtaqiruka, dan akan merendahkanmu siapa mata-mata. Mata-mata akan merendahkanmu dan akan meremehkanmu. Wa idza aradta, dan jika kamu ingin, rifah, engkau tahu, kubhal kadzibi min nafsika, buruknya berbohong dari dirimu, fangzur, maka lihatlah, ila kadzibi ghairika, kepada bohongnya orang lain. Wa ila nafrati nafsika, dan kepada berpalingnya dirimu, anhu, dari kebohongan orang lain. Wastihqarika, dan kepada merendahkannya kamu, li sahibihi, kepada orang yang bohong. Wastiqbahika, dan menganggap buruknya kamu, lima ja'a bihi, kepada sesuatu yang dia bawa, yaitu kebohongan. Kadzalika faf'alu, dan seperti itu hendaknya lakukanlah, fi jami'i uyubi nafsika, pada seluruh keburukan-keburukan dirimu. Jika kamu ingin lihat buruknya keburukanmu, maka lihatlah keburukan itu pada orang lain. Jika kamu anggap yang dilakukan orang lain itu adalah buruk, begitu juga jika engkau melakukannya, itu adalah buruk juga. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, la tadri, kamu tidak akan tahu, qubha uyubika, keburukan aibmu, min nafsika, dari dirimu, bal, akan tetapi engkau bisa tahu keburukanmu, min ghairika, dari orang lain. Famastaqbahtahu, maka apa yang engkau anggap buruk, min ghairika, dari orang lain, yastaqbihuhu ghairuka, maka orang lain pun akan menganggap buruk hal itu, minka, darimu. La mahalata, pasti apa yang engkau anggap buruk dari orang lain pun akan menganggap buruk hal itu darimu. Fala tarda, maka jangan engkau ridha, li nafsika, untuk dirimu, dzalika, hal itu. Atsani, yang kedua adalah al-khulfu fil wa'di, yaitu menyelisihi janji. Fa iyyaka, maka hindari olehmu, anta ida, engkau berjanji, bisyai'in, dengan sesuatu, wala tafi bihi, dan engkau tidak menunaikannya. Bal, akan tetapi, yang bagi, hendaknya, ayyakuna ihsanuka, adanya kebaikanmu, ilan nasi, kepada manusia, itu fi'lan, itu berupa perbuatan, bila qaulin, tanpa ucapan.
Fa ini turirta, dan jika engkau terpaksa ilal wa'di kepada berjanji, fa iyyaka, maka hindari olehmu antukhlifa, engkau menyelisihi janji, illa kecuali li ajzin, karena tidak mampu menepati, au daruratin, atau karena darurat. Fa inna dzalika, karena hal itu menyelisihi janji itu min ummahatin nifaq, min amaratin nifaq, termasuk daripada tanda-tanda kemunafikan, wa khabaithil akhlak, dan termasuk daripada tanda-tanda akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatun, ada 3 perkara, man, barang siapa, kunna, yang 3 perkara tadi, fihi, ada pada man, fahuwa munafik, maka dia adalah orang munafik. Wa in shoma, meskipun dia salat, wa in shoma, meskipun dia puasa, wa shalla, dan meskipun dia salat. Kata Nabi ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia adalah orang munafik, meskipun dia puasa dan meskipun dia sholat. Yang pertama adalah man, orang, idza, apabila haddatsa, dia berbicara, kadziba, dia bohong. Orang yang apabila dia bicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Wa idza tumina, dan apabila dia dipercaya, khana, maka dia berkhianat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Asal itu yang ketiga adalah al-ghibatu, menggibah. Fahfad lisanaka anha, maka jagalah lisanmu anha, daripada menggibah. Wal ghibatu, adapun menggibah itu asyaddu, lebih berat, min thalathina zaniyatan fil Islam. Adapun menggibah itu lebih berat daripada 30 kali zina fil Islam, di dalam Islam. Kadzalika warada fil khabar, begitulah telah datang di dalam hadis. Wa makna ghibah, adapun makna ghibah adalah antadzkura, engkau menyebut insanan, seorang, bima, dengan sesuatu, yakrahuhu, yang seorang tadi tidak menyukainya, lau sami'ahu, seandainya dia mendengar. Jadi ghibah itu adalah engkau menyebut seorang dengan sesuatu yang jika seorang tadi mendengarnya, dia tidak suka. Fa anta mughtabun zalimun, maka adapun engkau adalah orang yang menggibah lagi zalim. Wa in kunta shadiqan, meskipun engkau benar. Jika enggak benar berarti fitnah. Dan jika yang engkau bicarakan itu adalah benar, itulah menggibah. Wa iyyaka, dan hindari olehmu, wa ghibatal qurra'il mura'in, yaitu ghibahnya para qurra yang riya. Wa huwa, adapun ghibahnya para qurra yang riya adalah antufahimal maqsuda, engkau memahamkan kepada perkara yang dimaksud, min ghairi tasrihin, dengan tanpa terus terang. Fatakul, misalnya engkau mengatakan, aslahahullahu, semoga Allah memperbaikinya, faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi, sungguh telah menyakitiku dan membuatku susah, ma jara alaihi, apa yang berlaku padanya. Apa yang dia lakukan itu membuatku susah dan menyakitiku. Fanas'alullaha ta'ala, maka kita memohon kepada Allah, ayyuslihana wa iyyahu, semoga Allah memperbaiki kita, wa iyyahu, dan dia. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini perkataan aslahahullah itu jam'u bainal khabatsaini, ini mengumpulkan kepada 2 keburukan. Fa inna hadza, karena sesungguhnya perkataan aslahahullah
Ini jamaah, perkataan tadi mengumpulkan baina khobathaini, mengumpulkan dua keburukan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah al-ghibatu. Yang pertama adalah ghibah. Jadi ini adalah doa, tapi doa ini adalah sindiran, nyindir kepada orang lain. Berarti ini ghibah. Karena biha, dengan perkataan tadi, hasola tafahum, hasillah memahamkan. Wal akhar, dan yang lainnya adalah tazkiyatun nafsi, yaitu mensucikan diri, wasana'u 'alaiha, dan menyanjung-nyanjung diri. Mensucikan diri dengan apa? Bitaharruji, dengan menetapkan dosa kepada orang lain. Wasolahi, dan sementara kebaikan itu adalah miliknya. Walakin, akan tetapi, ingkana maksuduka, jika tujuanmu, min qaulika, dari ucapanmu, aslahahullah, tujuanmu adalah ad-du'a, doa, fada'u lahu fissir, maka hendaknya engkau mendoakannya fissir, secara sembunyi-sembunyi. Wa inigtamamta, dan jika engkau merasa susah bisa babihi, dengan sebabnya, fa'alamatuhu, maka adapun tanda-tandanya susah adalah annaka, sesungguhnya engkau, la turidu fadihatahu, engkau tidak ingin mengungkapkan keburukannya, wa idharu aibihi, dan engkau tidak ingin menampakkan keburukannya. Wa fi idharika, dan di dalam menampakkannya kamu, al-ghamma, kepada kesedihan, bi aibihi, dengan keburukannya, itu idharu ta'yibihi, itu menampakkan keburukannya. Di dalam menampakkannya kamu sedih dengan sebab keburukannya, itu adalah menampakkan keburukannya. Wa yakfika, dan cukup bagimu, zajiran sebagai penghalang, anil ghibah, daripada menghibah, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah sebagian kalian menggibah kepada sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang di antara kalian, ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah mati, fakarihtumuh, maka niscaya kalian akan tidak suka. Faqad syabbahakallahu bi'akili lahmil maitah, sungguh Allah telah menyamakanmu dengan orang yang makan daging bangkai. Fama ajdaraka antahtariza minha, maka alangkah layaknya bagimu antahtariza, engkau menghindar, minha, daripada makan bangkai. Wa yamna'uka, dan akan mencegahmu, an ghibatil muslimin, dari menggibah kaum muslimin. Apa yang akan mencegahmu? Amrun, perkara, lau tafakkarta, seandainya engkau memikirkan, fihi, pada perkara tadi, niscaya perkara tadi akan mencegahmu dari menggibah orang lain. Wahuwa, adapun perkara itu adalah antang dzura, engkau melihat, fin nafsika, pada dirimu, hal fika aibun zahirun, apakah ada pada dirimu keburukan yang zahir, au batinun, atau aib yang batin. Apakah ada pada dirimu aib zahir ataupun batin. Wahal anta, dan apakah engkau, muqarifun, ini titiknya kebalik, muqarifun, yang betul adalah muqarifun. Wahal anta muqarifun, dan apakah engkau itu muqarifun. Muqarifun maknanya adalah fa'ilun. Apakah engkau melakukan maksiatan, kemaksiatan, sirron au jahron, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini pertanyaan yang harus engkau jawab sendiri di dalam hatimu.
adakah keburukan itu pada dirimu? Atau apakah kamu tidak melakukan kemaksiatan? Fa idza arafta dzalika, maka jika kamu telah mengetahui hal itu min nafsika dari dirimu, fa'lam maka ketahuilah anna ajzahu bahwasanya ketidakmampuannya dirinya minat tanazuhi daripada membebaskan diri amma dari sesuatu nasab tahu yang engkau nisbatkan dia ilaihi kepada ma ka'ajzika itu seperti ketidakmampuan kamu wa udhrahu dan sesungguhnya uzurnya dia itu ka'udhrika seperti uzurmu. Wa kama takrahu dan sebagaimana engkau tidak suka antaftadiha terbuka keburukanmu wa tudkaru uyubuka dan disebutkan keburukan-keburukanmu fahuwa aidan maka dia juga yakrahu tidak suka juga dia tidak suka terbuka keburukannya dan disebutkan keburukan-keburukannya fa in satartahu maka jika engkau menutupi keburukannya satarallahu alaika uyubaka maka Allah akan menutupi kepadamu keburukan-keburukanmu. Allah akan menutupi aib-aibmu. Wa in fadhahtahu dan jika engkau membuka keburukannya sallatallahu alaika maka Allah akan menguasakan kepadamu alsinatan hidadan lesan-lesan yang tajam yumazziquna irdaka yang akan merobek-robek kehormatanmu fid dunya di dunia. Thumma yafdahukallahu fil akhirah kemudian Allah akan membongkar kedokmu keburukanmu fil akhirah di akhirat ala ru'usil khalaik di hadapan seluruh makhluk yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa in nadharta dan jika engkau melihat ila zahirika kepada zahirmu wa batinika dan kepada batinmu jika engkau melihat kepada zahir dan batinmu falam tutalli fihima aibin kemudian engkau tidak dapati pada zahirmu dan batinmu ala aibin itu aib engkau tidak dapati engkau tidak lihat pada zahir dan batinmu itu satu aib pun wa naqsin dan kekurangan fitinin waladunya baik yang menyangkut urusan agama ataupun dunia fa'lam maka ketahuilah anna jahlaka bahasanya ketidaktahuanmu bi'uyubi nafsika terhadap keburukan-keburukan dirimu itu adalah akbahu anwa'il hamaqah itu adalah paling buruknya macam-macam kedunguan. Jadi ketidaktahuanmu terhadap keburukan-keburukan dirimu itu adalah paling buruknya macam-macam kedunguan. Fala aiba maka tidak ada aib a'zamu yang lebih besar minal hamqi daripada kedunguan. Walau aradallahu bika khairan dan seandainya Allah menghendaki kepadamu kebaikan labas soraka niscaya Allah akan menampakkan kepadamu bi'uyubi nafsika kepada aib-aib dirimu. Seandainya Allah ingin menghendaki kebaikan pada dirimu, niscaya Allah akan menampakkan kepadamu keburukan-keburukan dirimu. Faru'yatuka maka melihatnya kamu nafsaka kepada dirimu bi'aini ridho dengan pandangan ridho itu adalah ghayatu ghabawatika puncak ketololanmu wajahlika dan puncak kebodohanmu. Melihatnya kamu kepada dirimu dengan pandangan ridho itu adalah puncak ketololanmu dan puncak kebodohanmu. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika maka jika engkau benar di dalam sangkaanmu fashkurillah maka bersyukurlah engkau kepada Allah alaihi atas dugaanmu wala tufsiduhu dan jangan engkau rusak dugaanmu bithalabin nas dengan mencaci maki manusia watamat mudi dan dengan berkumur bi'a'radihim dengan kehormatan-kehormatan mereka maksudnya dengan menggibah mereka
Fa inna dzalika, karena hal itu adalah a'dhamul uyub, paling besarnya keburukan-keburukan. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.